Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Azni dengan NPM 2405 1090 10 012. Saya dari kelas kami 10 PTN Start. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan laporan output deskriptif. Ini adalah bagaimana cara membuat data statistika deskriptif. Jadi ini adalah tampilan data Excel yang telah dibuat. Sekarang datanya itu kita copy. Pengkopiannya itu kita mulai dari nama sampai dengan nama terakhir. Kita copy. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di aplikasi SPSS ini ada dua tampilan. Yang pertama ada data view dan yang di sebelahnya ada variable view. Kemudian kita kopas data yang tadi dan kita tempel di data view. Nah, ini adalah tampilannya yang setelah kita paste. Kemudian kita tekan variable view untuk mengubah nama-nama pada baris yang pertama. Kita ubah menjadi nama. Pada baris yang kedua kita ubah menjadi jenis kelamin. Pada kolom ini penulisan tidak boleh dispasi. Kenapa? Karena jika ada spasi nanti di akhir datanya bisa error. Pada baris ketiga kita ubah menjadi umur. Baris keempat kita ubah menjadi pendidikan. Baris kelima kita ubah menjadi pendapatan. Baris keenam yang terakhir kita ubah menjadi konsumsi. Nah, selanjutnya kita beralih ke kolom type. Pada kolom type ini, untuk baris yang pertama, untuk nama, kita tetap mengubahnya menjadi string. Kenapa? Karena untuk penulisan nama, kita menggunakan huruf. Nah, bukan angka, jadi sebaiknya pada baris nama ini kita ubah menjadi type string. Untuk baris jenis kelamin sampai konsumsi dibiarkan numerik. Kenapa? Karena kita menggunakan angka. Selanjutnya, kita ke kolom weight. Nah, kolom weight ini berfungsi untuk mengatur banyaknya huruf atau angka yang akan kita gunakan. Untuk baris yang pertama, saya akan membuat dia menjadi 17. Nah, karena ini menunjukkan seberapa banyak kata huruf yang akan kita gunakan di tabel nama. Untuk jenis kelamin sampai konsumsi, saya biarkan dia menjadi 8 saja. Lanjut ke kolom desimal. Kolom ini berfungsi untuk menampilkan banyaknya angka desimal dari suatu data. Karena pada data ini kita tidak membutuhkan angka desimal, jadi kita ubah semuanya menjadi 0. Agar tampilannya itu tidak desimal. Kemudian lanjut ke kolom label. Kolom label ini berfungsi untuk memperjelas atau agar lebih rapi. Pada kolom ini dibolehkan menggunakan spasi. Yang kita isi di kolom ini hanya pada baris yang pertama, kita ubah menjadi nama responden.
Selanjutnya, pada baris kedua, kita buat jenis kelamin. Setelah mengisi kolom labels, kita lanjut ke kolom values. Nah, pada kolom values ini bertujuan untuk menyingkatkan penggunaan huruf. Jadi, pada label ini data untuk baris yang kedua dan keempat, kita tambahkan labels. Kita misalkan dengan angka. Jadi caranya itu untuk jenis kelamin kan ada perempuan dan laki-laki. Jadi untuk value yang pertama kita buat laki-laki. Kita tekan add. Lalu untuk value yang kedua kita namai sebagai perempuan. Kita tekan add lagi. Setelah selesai, kita tekan OK. Lalu untuk baris yang keempat pendidikan, kita misalkan untuk value yang pertama itu sebagai SD. Kita tekan add. Untuk value yang kedua, kita labelkan sebagai SLTP. Kita tekan add lagi. Untuk baris yang ketiga, untuk value yang ketiga, kita labelkan sebagai SLTA. Kita tekan add lagi. Untuk value yang keempat, kita labelkan sebagai D3. Kita tekan add. Dan untuk value yang terakhir atau yang kelima, kita labelkan sebagai S1. Kita tekan add. Setelah itu kita tekan OK. Nah, lanjut pada kolom missing ini, dari data yang kita buat tadi pada data view ini, terdapat 2 missing. Hal ini dapat terjadi, bisa jadi karena tidak didapatnya data pada saat pengambilan data. Di sini kita ubah di kolom di baris pendapatan dan konsumsi. Kita ubah caranya itu, kita tekan discrete, kita ketik 9.999, tekan OK. Lalu untuk baris konsumsi seperti itu juga, titik 3 discrete buat 9.999. Oke. Nah, untuk kolom ini berfungsi untuk mengatur lebarnya dari suatu kolom. Jadi untuk baris yang pertama saya buat menjadi 17 dan selanjutnya saya biarkan menjadi 8. Terus lanjut pada kolom align. Align ini berfungsi untuk mengatur rata dari teks pada kolom yang ada di sini. Dia ada rata kiri, ada rata kanan, dan rata tengah. Untuk baris yang pertama, kita pilih rata kiri, ini sudah benar left. Dan untuk rata pada baris jenis kelamin sampai konsumsi, kita ubah menjadi center. Kenapa? Agar dia berada di tengah. Nah, untuk kolom measure ini berfungsi untuk memudahkan waktu kita ingin mengelompokkan data sesuai yang diinginkan. Nah, untuk yang pertama itu kita pilih nominal. Untuk yang kedua
kita pilih nominal juga. Untuk yang ketiga, kita pilih scale. Untuk yang keempat, kita pilih ordinal. Untuk yang kelima, kita pilih scale. Dan yang terakhir, kita pilih scale juga. Pastikan untuk kolom row ini terinput semua. Karena sudah terinput, mari kita lihat data yang telah kita buat. Tekan data view. Nah, ini sudah bagus seperti ini, sudah tertata rapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat outputnya. Yang pertama, kita tekan analyze, descriptive statistic, kita tekan deskriptif, lalu kita masukkan yang measure-nya scale, yaitu umur yang pertama, yang kedua pendapatan, yang ketiga konsumsi. Nah, setelah itu kita tekan option, kita centang semuanya. Setelah kita centang semua, kita tekan continue. Setelah itu kita tekan OK. Nah, sudah jadi. Nah, berikut adalah tampilan output yang telah kita buat. Di sini ada yang pertama, ada kolom N, statistik. Nah, ini merupakan jumlah dari kolom yang sudah kita buat. Nah, kenapa di sini ada 16? Karena tadi ada dua data yang error, sehingga kita gantikan menjadi 9959 dengan missing values. Nah, yang kedua ada range statistik. Yang ketiga ada minimum. Minimum ini merupakan nilai terkecil pada variabel, yaitu pada umur pendapatan, dan konsumsi. Yang keempat ini ada maksimum. Maksimum ini merupakan nilai tertinggi pada variabel umur, pendapatan, dan konsumsi. Nah, setelah itu ada sum statistik ini. Ini merupakan jumlah hasil keseluruhan nilai data dari variabel tertentu yang sudah kita buat, yang setelah dijumlahkan jadinya hasilnya segini. Setelah itu ada kolom mean, standar deviasi, variansi, skewness, dan kurtosis. Berikut merupakan penjelasan bagaimana cara membuat data deskriptif statistik menggunakan aplikasi SPSS dan bagaimana cara membuat outputnya. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.